biarlah firman-Nya kembali berbicara kepada setiap kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita ketika mengikut Dia di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah. Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba yang penuh dengan keterbatasan boleh menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi menjelang siang. Gara-gara teman-teman menyanyikan lagu ini, nanti lagu ini jadi lagu respon firman ya. Maaf ya. Thank you banget buat teman-teman yang melayani. Teman-teman, di poster kita judulnya Crawling to God. Tapi sebetulnya saya sudah membuat temanya itu sudah direvisi, jadinya Sacred Crawling. Cuma memang mungkin karena update dari tema 1 tahun ini belum dapat teman-teman, jadi saya tetap pakai tema yang sudah dibaharui, Sacred Crawling. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu di Sing itu kita ada nonton film bareng. Film ini. Pernah nonton? Jujur saya tidak penggemar film Kristen. Karena banyak yang kurang memuaskan buat saya. Karena kadang-kadang terlalu too positif. Jadi kadang-kadang enggak relate sama kehidupan. Walaupun sebetulnya film ini hasil dari sebuah buku kalangan Lee Strobel, itu seorang tokoh apologetik, tapi tokoh apologetik yang masih tinggal di era, bagi saya pengaruh modernisme itu kuat. Jadi mereka membutuhkan bukti-bukti tentang Kristus. Tapi zaman sudah berubah karena kita masuk ke dalam zaman era postmodern yang sebetulnya ketika melihat kompleksitas realitas, manusia itu sudah sulit membuktikan mana yang benar yang salah, betul? Post-truth. Ya. Dengan banyak informasi dari berbagai tempat, posisi, berdasarkan posisi masing-masing, akhirnya orang bingung sebetulnya. Mana yang benar? Jadi mana yang benar itu menjadi sesuatu yang bagi beberapa banyak orang hari-hari ini udah gak mau dicari. Makanya anak-anak muda hari ini yang penting adalah ya udah gimana yang relate, yang bisa kulakukan di dalam hidup. Ini kenyataan dunia kita. Maka buku ini di era modernisme orang masih membuktikan bukti. Ya, tapi saya tidak membahas buku ini. Bagi saya perlu pendekatan apologetik yang baru ya untuk zaman di era postmodern ini. Maka saya mendalami bukan apologetik lagi, saya mendalami filsafat dan Christian worldview, saudara-saudara, lebih kompleks pemikirannya. Saudara-saudara yang sangat menyentuh di dalam buku ini yang sebetulnya saya juga tahu ini valid buat Lee Strobel karena pengalaman hidup dia adalah dia seorang ateis yang tidak percaya Tuhan, tetapi ketika dia tidak percaya Tuhan teman-teman, dia itu berusaha membuktikan Tuhan itu ada. Dia ateis, nggak mau percaya. Dan suatu hari dia mengalami sebuah pengalaman yaitu anaknya sedang makan tersedak. Dan tersedak dan tidak bisa, tersedak itu apa ya? Nggak bisa nafas dan dia bingung, dia tidak bisa menolong dengan istrinya. Tahu-tahu ada seorang orang Kristen yang sebetulnya tidak mau ke rumah makan itu, dia mau pergi ke suatu tempat yang lain, tapi seolah-olah dia digerakkan untuk datang ke rumah makan itu, dan akhirnya dia yang menyelamatkan, dia seorang perawat, kalau tidak salah dia menyelamatkan anak Lee Strobel ini. Sehingga ketika ditanya thank you, Lee Strobel bilang itu, orang itu bilang oh ini bukan aku karena Tuhan. Lee Strobel gak suka jawaban itu. Jadi kamu kalau ketemu orang ateis jangan bawa-bawa Tuhan teman-teman ya. Dia gak bakal suka sama jawabanmu dan dia semakin muak kadang-kadang dengan jawabanmu. Ya, dia tidak butuh jawaban-jawaban seperti itu. Karena saya melayani banyak orang ateis, agnostik. Jangan bawa-bawa Tuhan. Ya, karena ada banyak dari mereka kecewa dengan institusi, kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang Kristen. Ya, itu bagus dan itu valid. Saya juga pernah punya pengalaman di dalam hidup saya yang mana adik saya pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata hari itu temennya yang harusnya pergi, hari Minggu biasa kos-kosan sepi. Tahu-tahu temennya tergerak nggak pergi. Dan untung adik saya membuka pintu, jatuh dan dia selamat. Jadi saya mengakui kadang-kadang ada benar-benar Tuhan berkarya di dalam satu. Saya tidak mempertanyakan itu. Tetapi saudara-saudara bayangkan kalau Anda adalah orang-orang, karena saya berjumpa orang-orang Kristen, sungguh-sungguh taat melayani, setia, tapi ketika anaknya mengakhiri hidupnya, tidak ada orang yang kelewat datang.
Paham di sini? Kira-kira kisah ini akan menyakiti buat mereka enggak? Ini sesuatu yang serius loh. Karena banyak, nggak cuma satu. Jadi sebanding saudara-saudara. Jadi orang-orang yang berteriak, yang menyesal karena dia sudah melayani, setia, tapi ketika anaknya mengakhiri hidup, tidak ada orang yang tahu-tahu membuka pintu dan menemukan, atau bahkan dia. Sehingga orang tua seperti ini harus berhadapan dengan realita. Kenapa Tuhan tidak seperti Restorable kirimin satu orang? Saudara kira-kira bisa kalau Anda mengalami itu terus Anda bilang, Tuhan punya rencana dalam setiap hal yang dalam hidup kita. Enggak gampang loh. Ya, saya bukan membuat Anda menjadi ateis atau agnostik, tapi Anda harus sadar bahwa dunia ini akan berani mempertanyakan ketika Anda menceritakan hal-hal seperti ini. Oke? Jadi pembukaan khotbah ini sudah berat saudara-saudara ya. Kita tidak bisa lagi menjawab permasalahan hidup dengan klise. Klise Tuhan peduli, Tuhan menjawab, Tuhan mengertai. Yang penting kamu datang Tuhan, Tuhan menyelamatkan. Tidak bisa saudara-saudara. Dunia berbeda saudara-saudara. Bagaimana Anda kalau Anda adalah, kalau yang terjadi kan santri yang meniduri wanita-wanita yang anak Anda kirim ke institusi rohani untuk dekat sama Tuhan tapi ternyata dilecehkan. Loh, jangan cuma di kalangan sebelah, di kekristenan banyak. Anda baik-baik mengirim orang di institusi, melayani, setia. Tapi anak Anda dilecehkan oleh pemimpin rohani. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang serius. Pertanyaan yang harus orang Kristen berani berhadapan. Yang juga membuat kita tidak gampang menjawab. Ya, kelihatan tegang semua wajahnya. Sedikit rileks ya. Jadi ketika berhadapan dengan penderitaan saudara-saudara, pertanyaan yang pertama yang ada di pikiran kita adalah siapa penyebabnya? Oke? Siapa yang menyebabkan penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita? Kita bisa saudara-saudara bilang, oh bisa pribadi kita yang menyebabkan. Iya, lu banyak utang, lu gak jaga hidup, lu gak hidup sehat sejak muda. Ya jelas lu umur 40 sekarang asam urat, jantungmu sudah tidak sehat karena pembuluh-pembuluh darahmu tersumbat karena salah lo. Bisa. Atau mungkin salah orang lain. Kamu normal nyetir di Jakarta itu kita bisa hati-hati, tapi orang lain gak hati-hati, betul? Kita dengan mobil kita baru gak mau disentuh, gak mau leceh, krek. Bukan salah gue, salah orang lain. Ya, saya punya kenalan tetangga itu ironis banget. Kalau zaman dulu saudara tahu, yang muda mungkin gak tahu, box telepon tahu? Yang pakai koin atau pakai kartu. Jadi tetangga saya lagi baik-baik telepon di mesin kartu. Tahu-tahu ada mobil nyelonong nabrak dia. Bukan salah dia. Nah, lalu ada salah si jahat atau Tuhan. Ya. Yang mana nih? Kita lihat yang mana, pribadi orang lain, si jahat atau Tuhan. Ya, dulu zaman kekristenan tahun 9899 ketika satu kekristenan yang gaya baru itu muncul, wah apa-apa dikaitin sama roh. Wah suamimu selingkuh, berarti dia ada roh perjinahan. Mari kita datengin, kita bergandengan tangan, pegang jidatnya, dalam nama Yesus roh perjinahan keluar gitu ya. Yang jinah suami lu, ngapain salahin rohnya gitu ya. Pendeta Stephen Tong pernah bicara itu ya, semua disalah-salahin iblis gitu ya. Kasihan iblis kadang-kadang ya, disalah-salahin dia gak ikut-ikut, itu mau lu. Karena ada roh pelit persembahannya gak banyak, tengking dalam nama Yesus roh pelit supaya persembahan gerejanya banyak. Ada saudara-saudara di zaman itu, semua disalah-salahin iblis. Atau barangkali Tuhan, ya, atau kombinasi. Nah, ketika kita menghadapi penderitaan, maka ini yang ada di pertanyaan kita, ini karena siapa? Masalahnya adalah sekarang, kan Alkitab ada karena kesalahan manusia, maka harus ditegur, betul? Maka Nathan menegur Daud karena Daud salah, dimarahin dia ditegur. Sekarang masalahnya saudara-saudara, kalau saya langsung negur, kamu salah, ini kesalahan bukan kesalahan orang lain. Anda bisa langsung percaya? Apalagi sekarang zaman tokoh-tokoh rohani sudah kehilangan taring saudara-saudara. Karena terjadi kebobrokan di gereja, di rumah-rumah ibadah, di agama-agama, gimana kita bisa percaya? Masalahnya Tuhan gak ngomong langsung.
That's the problem. Saya suka banget di STT kami, di STT Reform, kalau khotbah nggak boleh cuma aplikasi. Oh Tuhan bilang gini, yuk lakukan ini. No, ada permasalahan-permasalahan yang lu harus jawab, yang kompleks. Maka kamu perlu berpikir yang analytical, tidak punya applicable. Ya makan, nggak bisa karena hidup kompleks. Maka harus adu pertanyaan-pertanyaan sulit pergulatan hidup manusia dengan firman Tuhan di dalam hidup Anda. Ya, saya suka gitu. Ya. Saudara-saudara kita belajar dulu ya, agak pusing hari ini ya. Oke, saudara, karena apa kita pengen tahu ini pengakibat siapa? Tapi sulit sekarang. Karena kita sulit mempercayai orang-orang termasuk kadang diri kita sendiri ragu ya. Dan terjadi di gereja tokoh-tokoh tertentu atau di institusi agama yang terlalu mendefinisikan kamu salah, kamu harusnya gini, harusnya gini. Itu digunakan untuk kepentingan pribadi, betul? Ada sobat tanya ya. Ada jemaat yang bisnisnya lagi nggak oke, terus percaya ada disantet tempat bisnisnya, pabriknya. Terus dia, wah ini kayaknya ada kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Terus minta didoain, ternyata ada ngundang pendeta lain gitu ya. Lalu saya bilang, ya udahlah nanti kalau kamu undang pendeta lain nanti pasti ada seri 2, seri 3. Serius. Oh ini sudah kita doakan, sudah mulai hilang, tapi tertinggal di belakang. Artinya apa? Harus datang lagi 2, 3 kali sehingga ada persembahan-persembahan yang harus Anda bayarkan. That's reality. Ya. Tapi itu menenangkan karena apa? Jelas masalahnya, betul gak? Jelas, oh karena ada roh, oh karena ada ini, oh karena bisnis gue ini. Jelas, tapi kalau gak jelas bingung gak? Coba yang punya anak, anaknya sakit, yang baby anaknya sakit gak ketemu, pusing gak? Tapi kalau tahu-tahu ada dalam kekhawatiran Anda gak punya pegangan, bingung, tahu-tahu saya datang. Saya semalam Fani, aku lihat penglihatan dari Tuhan. Ada something yang gak oke di rumahmu. Dan itu mengganggu, ayo kita berdoa. Oh kok masih, ini kuat banget Fani, makanya kita perlu lagi. Lebih tenang saudara-saudara. Sama aja lu datang ke dokter, oh ini anakmu karena ada virus ini, ketemu di sini, tenang kan? Jelas? Tenang, kalau punya penjelasan tenang. Makanya kamu putus cinta, cerai juga punya penjelasannya. Kenapa dia meninggalkan aku? Ketika tidak ada penjelasan, kamu bingung maunya cowok ini apa? Maka kamu cerita sama teman-temanmu seminggu ceritain sama kenapa gue diputusin, kenapa diputusin, gak ada jawaban. Betul kan? Sampai temenmu bosan dengerin cerita lu. Tapi kalau tahu-tahu, 1 minggu kemudian dia berjalan dengan wanita lain. Oh jelas, tenang tinggalin dia, betul? Saudara-saudara ini realita karena mengetahui kepastian penyebab sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita sangat menenangkan. Sangat menenangkan, setelah itu kita mikir oh hal yang buruk ini kita berubah supaya apa? Supaya hidup kita lebih baik, betul gak? Makanya banyak anak-anak muda kalau relasi pacarannya sudah hancur akhirnya datang. Aku kayaknya udah jauh dari Tuhan, udahlah. Saya tahu. Karena dia ngerasa salah harus diberesin supaya nanti kalau dapat pacar lagi dia gak ngalami yang sama. Gitu, selesai. Karena ketemu masalahnya, jelas kenapa, bisa diberesin. Makanya saudara kita, ketua kita Alvin itu kemarin berapa minggu ya gak tahu penyakitnya apa. Aduh, padahal Alvin itu maunya lu udah langsung tahu cepet beres sakit-sakit kayak apa. Jelas gak tahu itu gak enak. Yang nemenin juga lebih gak enak lagi. Karena gak tahu mengalaminya bagaimana. Sudah kenyataan seperti ini. Makanya kadang-kadang agama atau tokoh-tokoh tertentu yang memberikan kepastian ketika Anda sedang resah. Itu akan efektif. Dan ketika Anda resah, otak logik Anda tidak akan berjalan. Maka akan Anda cari ketenangan. Dan ketika ada orang yang tenang. Modelnya kayak William itu kalau ngomong tenang kan. Tuhan pasti. Wah langsung lega saudara-saudara. Lega. Lega banget. Apalagi William kenang tadi saya coba pakai feeling. Will kalau kamu tenang pakai film. Kamu ngerti perasaannya terus kamu memberikan ketenangan. Mantap Will bisa nyesatin orang. Ya, saudara-saudara ini real, orang butuh kepastian, ketenangan. Makanya akhirnya pertanyaannya yang dijual oleh agama atau institusi sesuatu ketenangan, kepastian yang palsu atau tidak. That's the problem. Saya tantang lagi dengan seorang tokoh filsafat ateis.
skeptik. Namanya David Hume. Oke? Saudara lihat, ini Alkitab, ini tangan saya. Nih, saya dorong ya. Yang nyebabin mana? Penyebab pertama mana? Saya. Dorong, ini dorong itu. Betul kan? Jadi ini terdorong karena Alkitab, terdorong karena ini. Dan saya yang mendorong. Ini namanya hukum kausalitas. Masalah nggak hukum kausalitas? Will, coba Will, depan Will. Satu, dua, tiga. Siapa dulu? Coba kamu gini, Will. Diam aja. Ini. Oke. Oke ya, lihat ya. Siapa yang dorong? Saya kan? Saya penyebab dia bergerak. Tunggu dulu, jangan-jangan dia menarik saya untuk saya menabok dia. Ngerti? Ternyata ini adalah medan magnet yang langsung tangan saya resah. Gitu ya. Karena apa? Penglihatan Anda terbatas. Thank you, tepuk tangan dong. Ini namanya skeptik. Yang lu lihat belum tentu sama. Lu lihatnya ini dorong dulu, ini gerak. Siapa tahu ini sebetulnya medan magnet yang menarik saya mau gerakkan. Pandanganmu tentang sebuah realitas, kausalitas itu sesuatu yang terbatas. Makanya sudah ada David Hume, argumen apologetik Kristen yang mengatakan Tuhan penyebab pertama. Habis. Ada penyebab. Penyebab pertama yang tidak disebabkan, yang hanya menyebabkan Tuhan. Selesai. Udah gak bisa dipakai. Orang Kristen sampai hari ini masih pakai causality argument untuk membuktikan Tuhan ada. Lah kok penyebabnya langsung kamu simpulkan Tuhan. Setelah Tuhan kenapa Tuhannya orang Kristen? Paham? Jauh. Makanya saya udah gak pakai causality argument Thomas Aquinas, sudah lewat. Sudah gak bisa. Karena apa? Kamu melihat kausalita, cause and effect. Siapa menyebabkan siapa. Sehingga lu tahu masalahnya udah gak berlaku di dunia filsafat. Udah lewat saudara-saudara. Anda akan ditertawakan. Maka Anda perlu pendekatan apologetika yang terbaru, yang berbeda. Oke, jelas ya di sini ya. Makanya ikut Sing Tadi ya, ini sedikit iklan ke Sing Tadi. Kita belajar lebih dalam, lebih kompleks saudara-saudara. Saudara-saudara, karena apa? Manusia mencari kausalitas yang sebetulnya terbatas. Karena kita lihat, David Hume itu ada cerita lucu. Oke, ada burung, kan kamu tahu kan kadang-kadang ada burung migrasi kan. Ya kan, migrasi burung. Kamu lihat, ternyata ketika migrasi burung terjadi, banyak wanita hamil. Tahun depan migrasi burung terjadi, wanita di kampung itu hamil. Tahun depan lagi migrasi burung terjadi, wanita itu hamil. Kan kejadiannya bareng, jadi migrasi burung menyebabkan wanita hamil. Betul gak? Ngerti maksud saya? Problem dari causality itu. Ya mungkin migrasi hawa dingin, atau COVID gitu ya, atau bulanan ya akhirnya suami istri lebih rajin berhubungan seksual, hasil anaknya bukan karena kamu lihat itu terjadi. Dan manusia kuno masih sering melihat begitu kan. Kalau gua begini kok gua gak dapat pacar ya. Wah begini gak dapat pacar, ternyata ketika gue gak deketin dapat pacar. Sejak itu lu gak mau deketin, belum tentu. Gak bisa. Ya, gak bisa, causality itu sudah menjadi. Saudara mengapa? Karena manusia itu mencari yang namanya scapegoat. Scapegoat itu konsep dari agama-agama primitif untuk menjelaskan kenapa petaka itu bisa terjadi. Dan apa yang bisa membuat petaka itu selesai. Kalau di dalam konsep Jawa namanya tumbal. Tahu? Ketika belum ada tumbal maka akan banyak bencana-bencana terjadi. Maka membangun bangunan harus ada tumbalnya. Kalau dulu katanya ada manusia yang ditumbalkan. Supaya dewa atau setan bumi atau apalah gitu ya. Akhirnya diganti ayam yang berdarah, yang penuh dengan kekerasan untuk membuat sesuatu. Atau kadang-kadang satu tempat dulu di agama kuno itu
ketika sudah ada tumbal, selama 1-2 tahun tempat itu tidak akan membunuh siapapun. Saya di kampung saya di Blora ada satu kolam renang. Kolam renangnya sangat horor. Karena ketika Anda masuk, Anda tidak bisa melihat porselen di bawahnya. Karena itu adalah sumber mata air. Sudah di porselen, tapi tetap nggak kelihatan karena airnya air alami. Dan ternyata beberapa kasus mata air itu bisa menyedot orang sampai ke bawah. Jadi setiap berapa tahun ada yang mati. Jadi kata orang tua, kata tetangga, sudah ada yang mati belum? Kalau sebelum ada yang mati, jangan renang di sana, nanti kamu yang kesedot. Setelah ada yang mati, kita renang semua, udah ada yang tumbal ya. Ya. Ternyata masyarakat primitif itu mencari tumbal untuk apa? Tumbal itu adalah penyebab yang bisa menyebabkan ketenangan. Maka banyak spiritualitas kita ternyata primitif sebetulnya. Karena spiritualitas kita mencari alasan sehingga kita bisa membayar sesuatu untuk sesuatu sehingga kita lebih tenang. Namanya therapeutical spirituality. Maka kita butuh penjelasan, kita butuh kepastian. Kita butuh sesuatu yang menenangkan. Maka perlu ada scapegoat. Saudara lihat waktu zaman Ahok ribut, ya kan? Masyarakat marah karena apa? Mereka merasa penyebab ini menorehkan hal yang buruk. Akhirnya ketika dia dihukum tenang nggak? Tenang, tumbal. Ya. Anda dulu bahagia ketika Ahok jadi gubernur karena tidak banjir. Sekarang ketika Jakarta mulai banjir lagi, Anda gara-gara siapa? Ya memang satu gubernur bisa membuat semuanya banjir, bisa karena nggak diberesin. Tapi kalau tidak dibantu yang lain bawa-bawa nggak bisa, betul nggak? Jadi kita selalu mencari satu tumbal. Maka karena itulah politik berjalan, cukup ditumbalin satu selesai, betul nggak? Padahal pemainnya banyak. Saudara, teori ini dipakai untuk teori sosiologi. Teori perlu kemarahan masyarakat ditimpakan. Maka sepanjang sejarah di Indonesia ini, ras tertentu harus disalahkan dan dianiaya untuk kemarahan itu bisa reda. Ras ini yang memperkaya, yang ini kaya, habisin nanti sudah lega, tenang, lega, tenang, lega, tenang. Saudara, ini ada spiritualitas yang sebetulnya primitif. Dan ternyata ahli yang bernama Rene Girard mengatakan apa? Agama bisa menyimpan violence. Agama tidak mengungkap violence. Justru agama menjaga violence di dalam ritual-ritualnya. Agak berat ya ini ya. Saudara-saudara, maka violence bisa ada di dalam nama Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-8. Saya akan bacakan ayat 7. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi pagi-pagi benar rakyat itu membawa seorang wanita berdosa pagi-pagi. Menghadap Yesus untuk apa? Ini orang berzina. Ayo. Berzina hukumannya adalah rajam batu. Saudara, mengapa? Ya. Jadi wanita ini menjadi sebuah simbol sebetulnya violence in the name of God. Tumbal tempat kemarahan itu ditimbakan Farisi. Kenapa? Saudara-saudara tahu ahli Farisi itu muncul sebelum masa kelompok itu, sebelum mereka merdeka, mereka di pembuangan, mereka adalah orang-orang taat, orang-orang rohani yang setia, dan mereka yakin, percaya kalau bangsa mereka dibuang Babel, dibuang Asyur, dibuang ke Persia itu karena tidak taat.
Maka itu mereka harus menjaga ketaatan. Mereka dari kecil dijaga harus memelihara Torah. Gara-gara kita nggak taat Torah. Mereka tahu alasannya kenapa. Nggak taat firman. Tuhan ngomong kan, kamu nggak taat firman maka kubuang. Mereka pegang alasan itu dan mereka memperjuangkan ketaatan di bangsa mereka. Maka yang tidak taat harus dihukum sesuai dengan firman. Dan mereka siap merajam batu. Karena keyakinan harus ada yang mati supaya kita tidak mengalami lagi penganiayaan. Gila ya. Kalau tadi saya bilang sacred crawling, ini sacred standing in the defense of truth. Maka mereka bilang, Yesus dirajam nggak? Walaupun itu nggak fair. Kalau berzina kan 2 orang kan, sepasang kan, iya kan? Dan itu mana yang laki? Jangan-jangan keluarganya mereka. Beberapa penafsir mengatakan keluarga mereka dilindungi, makanya hanya wanita saja. Kaum tertindas yang semakin tertindas dan mereka siap angkat batu demi apa? Demi membela kebenaran supaya bangsa kita tidak lagi dianiaya dan tidak dihukum Tuhan. Saudara-saudara, kalau tidak hati-hati, firman itu bisa menjadi alat yang kuat. Orang Kristen kan bilang, firman adalah seperti pedang bermata 2 menyakiti orang lain. Bisa saudara-saudara. Jadi harus berhati-hati di sini. Ya, itu bisa menyakiti orang lain. Saya pernah ke satu sekolah, ketika murid-murid tidak taat. Murid-murid, padahal semua muridnya belum tentu Kristen gitu kan. Dan Kristen pun bisa KTP. Kalian tidak taat. Kalian tahu Yesus taat sampai mati. Mati di kayu salib kepada Allah Bapa. Ya sekolahmu bukan Allah Bapa kan. Sekolahmu bisa gak taat juga kan. Saya bisa gak taat. Saudara bisa gak taat. Maka ketidaktaatan itu firman itu berbicara kepada siapa? Setiap kita. Karena orang-orang ini merasa diri paling benar, paling rohani. Ini dangerous. Saudara tahu dosa yang paling mengerikan di Alkitab apa? Merasa diri paling rohani. Siapa? Farisi. Bukan orang yang berdosa merasa diri tidak pantas, tidak layak. Ya salah juga kalau udah berdosa, kami sudah dibebaskan. Itu juga kurang ajar. Ya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang real. Mereka lupa justru pesan Tuhan yang paling inti, saudara-saudara. Bahwa apa? Cinta Tuhan yang terus ada di tengah penderitaan. Yang bahkan diakibatkan oleh dosa ketidaktaatan mereka sendiri. Nabi-nabi bilang apa? Kamu tidak taat, kamu dihukum. Tapi cinta Tuhan gak pernah pergi. Mereka berhenti tidak sampai cintanya. Tapi ketaatan-ketaatan supaya tidak dihukum. Karena mereka butuh penjelasan rasional. Supaya mereka tenang dan mereka tidak mengalami hal yang buruk yang tidak mereka mau. Dan akhirnya ketika mereka gak ngalamin, mereka sudah merasa diri benar, mereka lihat ada yang gak benar, mereka rajam batu. Saya punya teman, zaman-zaman dulu saya awal-awal juga nganut teologi ini. Ini kita harus saat teduh. Kalau nggak lupa saat teduh, pagi ini nanti ada yang kepleset. Kecelakaan sepeda motor gitu saudara-saudara. Saudara kalau mentalitasnya kayak gitu, saya yakin semua kita di sini ada yang pincang, matanya kecolok tembok atau apa. Kecolok tembok nggak mungkin ya. Kejedor, kepleset di lantai, nggak bisa pup. Sudah selesai saudara-saudara. Nggak ada yang bisa ke gereja. Kalau memang pesannya seperti itu. Teman saya tuh rajin berdoa dari Papua. Wah, waktu itu kita jualan di salah satu event kerohanian gereja. Tahu-tahu dia pincang. Siapa di sini yang tidak berdoa tadi pagi? Iya, maksudnya apa? Iya, pasti ada yang tidak berdoa. Kenapa? Saya tabrak becak, saya sudah berdoa. Lu tabrak becak, kita yang disalahin. Iya, saya tabrak becak tuh. Saya sudah berdoa, saya sudah berdoa. Pasti dari kita. Karena dosa komunitas itu. Saya bilang, kita ketawa sih. Lu yang tabrak, lu mungkin gara-gara saat teduh lu bangunmu ngantuk lu. Tidurmu jam berapa, gak cinta dirimu gitu loh. Lu akhirnya nabrak. Terus lu salahin kita. Ya, saudara-saudara itu spiritual yang konyol saudara-saudara. Ya, mereka lupa bahwa ada anugerah Tuhan. Saya tidak mengatakan firman tidak terpenting saudara-saudara. Firman terpenting saudara-saudara. Tapi bagaimana firman itu tidak hanya dibaca dan Anda merasa tenang dibaca. Bagaimana firman itu menyatu dengan setiap nafas Anda, perbuatan Anda. Anda bergumul setiap hari dengan itu. Ketika memperlakukan orang, bahkan ketika Anda tidak mengatakan firman. Karena Anda tahu ada orang-orang yang muak dengan kata firman. Sehingga menahan, tapi firman itu ada di dalam perbuatan Anda. Ya, maka Paulus bilang, jadilah surat-surat terbuka yang dibaca orang. Jadi orang yang dibaca melalui kehidupan Anda. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda di sana. Firman yang hidup.
Oke. Farisi menghidupi firman, saudara-saudara. Mereka lupa hal yang tertinggi, mereka lupa hal yang terpenting, cinta Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya akan lanjutkan lagi. Ketika saya membaca wanita ini crawling nggak sih? Ya, beberapa tahun lalu tahun lalu ya kayaknya, membuat teater di Paskah. Sebetulnya desain awalnya, saudara-saudara, itu Krisa yang main ya. Ya, lagunya gimana ya? Ada yang ingat? Apa yang dia mau dariku, apa yang nana hidup ini, suara ini tak mau pergi. Dia bilang apa? Itu Alvin ingat ya. Alvin jadi farisinya gitu ya. Saya pakai ini. Dia ngelemparin batu. Sulit kutu terima. Kalau yang Risa itu ngomong ini, aku itu udah gak percaya cinta itu ada dan aku sudah siap mati, betul ya. Tapi kok cinta itu datang? Maka saya percaya wanita tidak crawling to God. Tapi waktu kita mulai latihan teaternya, kan kita dibantu salah satu orang teater tuh. Saya bilang, ini wanitanya itu langkahnya, image saya, langkahnya itu sudah nggak, tolong jangan bunuh aku. Enggak. Dia sudah kayak diem aja, mungkin senyum. Karena dia sudah siap mati. Karena dia sudah ke satu titik nadir yang sudah tidak bisa feeling sad, udah nggak bisa feeling happy, yang datar aja. Dan mati-mati udah. Karena pain. Kalau udah malu, dipermalukan, diarak. Udah mati. Karena lu hidup lagi lebih berat, betul? Jadi saya percaya wanita ini mungkin sudah tidak berharap hidup. Ketimbang mati, mungkin barangkali berpikir penderitaannya akan berakhir. Saudara, jangan kadang-kadang Anda menawar-nawarkan surga kepada jaminan-jaminan keselamatan. Hati-hati. Saya pernah ketemu satu anak, ya nanti akan ada kehidupan kekal gini-gini. Kok nggak cukup ya hidup sekali aja? Kenapa? Capek. Beberapa orang surga hidup kekal itu bukan harapan. Mereka udah lelah. Dan mereka sampai sudah tidak percaya hidup setelah ini akan lebih baik. Terus Anda nakut-nakutin. Anak sing ada tuh, anak sing. Nakut. Kamu kalau nggak itu dihukum Tuhan sama neraka. Dia ngomong apa? Ya kan udah biasa susah ya hidup, nanti biasa juga disiksa katanya. Serius. Kalau disiksa terus sakit-sakit terus lama-lama biasa kan. Ada tuh anak lain lagi yang ateis. Oh ada kehidupan kekal. Kita aja sering bosen ya kok. Nanti kalau di sana bosen nggak ya kok? Seneng terus. Saudara-saudara, dia sudah tidak berharap, dia sudah mungkin berpikir kalau penderitaannya berakhir sudah menerima nasib dan akibatnya. Akhirnya teater itu tidak bisa dibuat karena akan menakutkan, betul gak? Kalau tolong ada masih relate kalau tahu. Dan yang acting sulit saudara-saudara. Akhirnya saya mengikuti ya udah naskahnya diubah nggak apa, karena akan menakutkan dan membuat orang tidak nyaman ketika orang siap mati. Ya, saudara-saudara, dia sudah tidak crawling to God. Dia sudah berserah. Dia udahlah mati. Tidak ada teriakan, Alkitab udah ngomong dia berteriak, dia selamatkan, dia keluh. Keluh. Saya suka banget kata keluh. Keluh itu udah gak bisa ngomong. Karena orang di tahap penderitaan yang tinggi, dia udah gak bisa minta tolong, dia keluh. Kenapa? Rasa itu sudah tidak ada. Itu adalah hal yang berat ketika Anda tidak bisa rasa sedih, ketika Anda tidak bisa rasa bahagia. Maka banyak anak-anak ketika sakit itu gak bisa dirasain, dia lebih baik ambil pisau, dia sayat. Kenapa? Ketika dia sayat, dia baru rasain, oh gua masih rasa sakit. Rasa sakit itu keluar. Kalau gak serem. Maka itu melegakan. Kalau yang lebih estetik ditato. Karena waktu ditato dia ngeluarin rasa sakit. Karena dia sebetulnya sakit tapi dia gak bisa cerita sama siapapun. Sehingga itu ketika keluar dia bisa cerita. Kalau yang lebih keren lagi main basket sampai keseleo 3 kali. Lu paksa dan lu menikmati rasa sakitnya. Sakit lu. Karena kamu bisa masih hidup merasain sakit. Saya yakin wanita ini sudah ke satu titik udah. Nguing. Gak peduli mati udah. Jadi bahkan dia tidak crawling to God.
Dan justru ketika saya menafsirkan ini saya melihat keindahannya karena bahkan ketika orang sudah tidak menginginkan hidupnya. Ada Tuhan yang menginginkan hidupnya untuk tetap hidup. Ada Tuhan yang masih mau berdiri untuk hidupnya tetap hidup. Saudara, saya memahami secret calling ini sebagai Tuhan yang terusnya cintanya dinyatakan dalam penderitaan yang diakibatkan oleh siapapun atau keadaan apapun. Maka Tuhan gak bilang akibat salah ini kamu dibangsa. No. Tuhan gak bilang itu. Siapa yang salah siapa? No. Tapi Tuhan menyatakan cintanya. Dan saya langsung terbayang ketika Tuhan merangkak. Mengambil kembali salib itu, penderitaan itu. Dunia hari-hari ini tidak membutuhkan jawaban-jawaban positif agama yang bisa menyelesaikan permasalahan manusia. Saudara tahu di dalam dunia negara ketiga dulu ada paham yang namanya komunisme yang menginspirasikan, merindukan sebuah masyarakat yang adil karena mereka mengalami ketidakadilan. Maka sastra mereka, novel-novel mereka berbicara nanti suatu hari manusia akan sadar, manusia akan mengasihi sesamanya, manusia akan sama rata membagi hidupnya buat orang lain. Tapi ternyata belakangan seorang ahli, saudara tahu seorang novelis budayawan yang bernama Gunawan Muhammad mengatakan, naskah-naskah Amerika Latin sudah tidak berharap lagi. Sudah tidak berharap lagi akan ada dunia yang lebih baik. Karena dinantikan sekian lama gak datang. Dan dunia hari ini kalau Anda lihat di Instagram, mereka sudah muak dengan pendeta-pendeta yang menjanjikan kepastian hidup mereka akan oke, akan kaya, akan baik, akan terus selesai dari masalah. Selesai. Tidak disukai. Ketika Anda membagar perpuluhan dengan berlipat, dunia sudah tidak butuh. Tapi luar biasa, Gunawan Muhammad itu peka banget. Namanya gak Kristen kan. Dia ngomong itu ketika dia membaca naskah-naskah Amerika Latin, sudah tidak mengharapkan satu dunia yang lebih baik. Dan dia ngomong, tapi mungkin ini teman-teman kita Kristen yang tahu jawabannya. Saudara tahu dia baca apa? Iman, harap, kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Ketika harapan sudah tidak ada. Ketika iman goyah. Tapi kasih. Kata Gunawan, paling tidak ada orang yang mengasihi, yang di samping kita berjalan bersama di dalam penderitaan hidup. Maka kamu sudah malas juga kan pemimpin-pemimpin company-mu yang terus menjanjikan positif. Maka beberapa waktu lalu teman saya Michelle Cokro bersama dengan Peter itu menjadi kesaksian. Kataku Michelle cerita bagaimana dia berjuang berdoa sama Tuhan. Enggak dijawab, usahanya harus hancur. Peter di situ menangis, saya di sebelahnya Peter ikut tangis sudah. Tapi dia bilang apa? Yang indah adalah apa? Perusahaanku hancur. Kamu tahu perusahaanku hancur kenapa? Aku sudah mau tutup, aku bilang sama karyawanku, kita tutup ya supaya aku masih bisa kasih pesangon kalian. Kalau nanti ditunda lagi aku gak bisa kasih. Anak buahnya bilang apa? Pak, beri kami kesempatan berjuang lagi. Tapi dia bilang nanti aku gak bisa kasih pesangon. Gak apa-apa, beri kesempatan. Dan akhir perusahaan itu tutup. Gak bisa kasih pesangon. Dan Peter sedih. Tapi yang membuat dia bahagia bukan hancurnya. Pak, terima kasih kesempatannya. Pak, kalau nanti ada usaha lagi, ajak kami. Saudara, dunia tidak butuh jawaban-jawaban yang menjanjikan. Yang tidak pernah ada. Tapi dunia butuh kasih yang nyata. Bergulat bersama di dalam setiap penderitaan. Karena Anda akan mengalami apa itu penderitaan. Berat atau tidak. Saudara-saudara, saya akan akhiri khotbah saya. Pertama pesan hari ini. Stop violence through spirituality. Tapi ketika kita berbicara firman. Mari kita bersama-sama firman itu berbicara buat kita. Kita jangan gunakan firman itu untuk menyerang orang lain.
Saudara, dunia ketiga udah marah sama kekristenan. Kenapa? Karena pergilah ke seluruh bangsa, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan laut. Dan itu adalah ayat yang dipakai para penjajah menjajah dunia ketiga. Dan mereka melihat Alkitabnya sebagai firman senjata. Sehingga bahkan ketika menjajah Indonesia mengatakan, gubernur Belanda mengatakan, harusnya India bersyukur karena dijajah oleh kami bangsa Belanda. Karena kami seperti benevolent father yang ingin kasihnya tersebar ke seluruh jajahan India. Pakai firman, pakai ayat. Beberapa ayat dirubah. Tunduklah kepada pemerintah-pemerintah. Asli katanya bukan pemerintah. Kuasa. Puji Tuhan. Terjemahan baru sudah dirubah. Kuasa, bukan pemerintah. Saudara-saudara, dunia tidak butuh violence through spirituality. Tapi kita sebagai orang-orang yang sama-sama rendah belajar, saling mengoreksi, saya bisa salah. Saling belajar, saya bisa tersinggung, saya bisa marah, saya bisa juga menyakiti yang lain. Tapi kita bareng-bareng sebagai orang yang berdosa, bagaimana spiritualitas kita membuat kita mengasihi Tuhan sesama dan diri. Yang kedua, experiencing His sacred love. Dan cintanya bisa dirasakan ketika apa? Ketika kita tidak menjadi seperti orang Farisi yang merasa diri paling benar. Tapi ketika kita melihat diri kita, begitu banyaknya kebobrokan kita yang masih belum beres. Begitu masih seringnya kita menyakiti orang-orang yang kita cintai. Begitu tidak pedulinya kita kepada orang-orang yang tidak dekat kepada kita sebetulnya. Tapi ketika kita tahu seperti itu dan aku kok tetap dicintai, disitulah kita bisa diubahkan oleh kasih Tuhan. Yang terakhir, let's crawl to show His sacred love. Sacred crawl itu berbicara Tuhan merangkak, mengalami penderitaan bersama, mengalami doa-doa yang tidak terjawab. Kalau cawan ini biarlah lalu daripadaku. Sampai di atas kayu salib saya percaya Yesus mengalami 6. Jadi saya percaya penderitaan Yesus yang tertinggi. Karena tubuh manusia itu ada levelnya saudara-saudara. Kalau Anda coba makan lombok, umpama level 30, setelah 30 Anda tambah sampai 60 rasanya tetap sama. Karena udah ambang batasnya udah lewat. Seperti mendengar, kita ada frekuensi yang gak bisa dengar. Sakit juga sama. Ketika Yesus di atas kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya percaya di titik itu, ini tafsiran saya, gak pernah ada yang nafsirin kayak gini sih. Ya, tapi saya bilang disitulah Yesus sudah tidak bisa merasakan rasa sakit. Dan dia tahu, orang-orang yang sakit tidak dijawab doanya oleh Bapa. Karena dia tidak jawab, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi. Dia tahu pergulatan di dalam penderitaan yang paling puncak, yang tidak ada jawaban, bahkan merasa ditinggalkan Allah. Di situ adalah sacred prayer. Sacred prayer yang terdalam. Kita masih bersyukur kadang-kadang tidak jawab. Tapi ada orang-orang saudara-saudara, di dalam komunitas kita, doanya tidak dijawab Tuhan. Dan disitulah sacred crawl, kita ada bersama-sama dengan dia. Untuk menjalani perjalanan iman. Seperti seorang suami istri yang harus melewati ada duit, gak ada duit. Makan enak, gak makan enak. Anak sakit, anak sembuh. Dan hal-hal yang sulit di dalam hidupnya. Dan biarlah perjalanan iman kita, sebuah perjalanan iman yang intim bersama dengan Tuhan. Yang tidak hanya enak, banyak hal yang gak enak. Tapi bukankah hal-hal yang gak enak yang kita lewati bersama dia. Mengingatkan ternyata di hal yang tidak terenak pun kita tetap bisa melewati sampai ada hari ini. Dan kita bisa menemani orang-orang yang tidak sedang melewati masa-masa sulit itu. Saya minta musician di depan. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir saudara-saudara. Saudara-saudara, worship leaders, singer boleh bantu saya karena saya tidak tahu lagunya. Ada mikrofon juga di sana. Saudara-saudara, saya akan akhiri dengan sebuah cerita dari buku yang saya baca 1 minggu ini. Saya menemukan satu buku yang bagus dari Sarah siapa? Saya lupa. Sarah Robinson.
Jadi Sarah Robinson adalah seorang tidak percaya awalnya, tapi ketika remaja dia berjumpa dengan Yesus melalui gerakan karismatik yang kumpul di dalam anak-anak SMP, SMA yang doa bareng, nyanyi nyembah Tuhan. Akhirnya dia berlinang air mata dan dia membuka hatinya untuk Yesus. Tapi ternyata sejak kecil dia mengalami sebuah penyakit yang namanya depression. Dan dia menulis satu buku judulnya I love Jesus but I want to die. I love Jesus but I want to die. Saudara-saudara, di buku itu dia bercerita ketika mengenal Tuhan, dia merasakan cinta Tuhan. Dan dia dijanjikan nanti semua masalah kita beres. Semua masalah kita itu. Depresi di dalam nama Yesus pergi. Semua penderitaan karena Yesus bisa memuaskan kita. Dan dia percaya itu, dia berdoa, berpuasa, rohani, melayani. Tapi bertahun-tahun depresi dan suicidal itu gak hilang. Gak hilang. Ternyata dia baru sadar, ternyata percaya Yesus tidak menghilangkan depresi. Lalu dia pergi ke konselor Kristen yang pakai ayat-ayat ngata-ngatain dia. Wah, akhirnya dia tambah breakdown. Saudara-saudara, akhirnya dia memberanikan. Dia bilang, oke, cari konselor Kristen. Tapi lebih baik lu jangan cari konselor Kristen yang tidak kompeten di dalam keilmuan mereka. Sama aja, lu kan cari flu, cari saya. Ya gak sembuh saudara-saudara, tak suruh kerokan kamu. Saya akan cari dokter, ada dokter Olive lah, dokter siapa? Oh, dokter Olive Gigi ya. Di sini banyak dokter, saudara-saudara akan tanya, aku aja tanya. Ya. Saudara, kali dia membuka hatinya dan dia akhirnya bilang, ternyata bagi orang depresi, justru harapan lu lepas dari depresi itu adalah menyiksa mereka. Karena mereka juga capek. Dan dia mengatakan kelegaan dia mulai dengan apa? Ketika dia menerima bahwa mungkin dia harus menjalani hidupnya mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya dengan depresi yang tidak menimpa. Dia berdamai dengan depresi dia. Seperti orang-orang lonely, mungkin loneliness lu gak sembuh ketika kenal Tuhan. Tapi engkau berdamai dengan lonelinessmu. Seperti Paulus, ada sakit yang tidak disembuhkan duri sebelah daging. Dan dia mengingatkan di dalam penderitaan yang dalam. Dia tidak lagi butuh harapan-harapan kesembuhan. Tapi dia hanya butuh Kristus yang berjalan bersama dengan orang-orang yang menderita. Dan dia sekarang dengan tetap kadang-kadang harus breakdown, harus menarik diri, melayani orang-orang yang seperti dia depresi. Yang harus membawa penyakit itu sampai akhir. Gak ada bedanya sama sakit kanker yang harus dibawa akhir. Tapi sakit itu tempat ruang. Mereka merasakan Tuhan yang merangkak. Tuhan yang merangkak di dalam penderitaan bersama dengan mereka. Mereka merasakan kasih yang besar, kasih yang tidak bisa dihancurkan oleh sakit, penyakit, kemalangan, kesulitan. Kasih Kristus di atas kayu salib. Mari kita pujikan lagu ini, mari kita bangkit berdiri. Trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one. Ketika menyanyikan lagu He Will Never Fail, itu bukan berarti masalah Anda beres, Anda akan lebih baik lagi, no. Tapi ketika Anda mengikut Dia, Anda akan berjalan bersama Dia. Mau Anda di bawah
Mau Anda di atas, Anda akan berjalan bersama dengan dia di dalam kasihnya sampai ujung sana. Ketika dia tadi bersatukan dengan dia. Berjalan dan kita tidak akan gagal. Karena kita akan berjalan di sana. I trust in God, He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mari kita berdoa. Pasangan suami istri bersama dengan keluargamu. Saya percaya engkau juga melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan Anda. Tapi Anda sudah melewati banyak jalan-jalan terjal, banyak air mata. Teruslah pegang, gandeng, peluk, isi keluarga Anda. Memang tidak sempurna, kadang kecewa, kadang berat. Tapi Anda sampai hari ini mengikut dia. Dan biarlah terus kasih itu nyata di dalam setiap keadaan. Bagi kita yang sendiri, Anda juga sudah melewati masa-masa sulit dalam hidup Anda. Dan biarlah engkau juga bisa hadir di dalam kehidupan orang lain yang juga sulit. Dan biarlah kasih Tuhan, bukan kasih yang selalu memberikan jawaban, yang selalu memberikan kepastian, tapi kasih yang hadir bersama dengan orang-orang di sekitar Anda yang sedang sulit untuk sama-sama merangkak, sama-sama gak ngerti, sama-sama gak tahu, sama-sama gak berdaya, sama-sama mungkin tidak lagi bisa berlari, hanya bisa merangkak. Tapi Anda terus merangkak di dalam jalan Tuhan sampai di tujuan sana. Ada kekuatan Tuhan yang diberikan buat setiap kita. Mari kita jangan janji-janjikan hal-hal yang terlalu indah. Mari kita ada untuk menyatakan cintanya, mujizat terbesar yang pasti akan membawa setiap orang di dalam perjalanan iman ini. Tuhan, kami berdoa, kami percaya buat setiap firman-Mu, Kau tidak menjanjikan kepastian yang positif Tuhan. Kadang kami harus berhadapan dengan unpredictability, ketidakmengertian, hal-hal yang sulit yang masih kami tidak rentan. Mungkin nanti akan datang atau pernah datang, kami sudah lewat sedikit lega, bisa terjadi lagi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan sudah menuntun kami sampai hari ini, kami di dalam perjalanan iman kami. Terus pegang tangan kami Tuhan. Dan bukan hanya Engkau memegang tangan kami, biarlah kami bergandengan tangan dengan keluarga kami Tuhan. Dengan orang-orang yang kami kasih bergandengan tangan dengan orang-orang sahabat kami pelayanan di gereja Tuhan. Untuk menjalani perjalanan iman, tetap menyatakan cinta Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.